Jadi kalau orang itu ingin kaya dengan agama ini kan mudah. Puasa sehari sudah punya rumah isinya 60.000 istana. Tapi kalau kamu ingin kaya dengan dunia, kamu macul sampai budung kamu cepot pun nggak akan dapat rumah dari emas. Kamu berpikir siang dan malam nggak akan punya rumah satu aja dari emas, nggak akan punya. Idza kana awalatin, bila telah ada awal malam min Ramadan, dari bulan Ramadan, futihat maka dibuka abwabus sama, pintu-pintu langit. Futihat dibuka, jadi dibuka belak. Kalau hanya futihat saja dibuka gitu aja. Tapi ketika dikasih tasydid futihat, dibuka belak kabeh. Fala yughlaqu, maka tidak dikunci minha, dari pintu-pintu langit, babun satu pintu pun, hatta takuna, hingga ada akhirul lailati min Ramadan, akhir malam dari Ramadan. Ketika ada awal malam Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, tidak dikunci satu pintu pun, sehingga ada akhir malam Ramadan. Walaisa abdun mu'minun, tidak ada seorang hamba yang mukmin, yusalli, yang salat, fi lailatin, dalam satu malam, fiha, dalam malam-malam Ramadan itu, illa kataballah, kecuali Allah menulis lahu untuknya alfan wa khamsimi'ati hasanatin, alfan wa khamsami'ati hasanatin. Illa kataballah, kecuali Allah menulis lahu untuknya alfan wa khamsami'ati hasanatin, 1.500 kebaikan, bikuli sajdatin, dengan setiap sujud, wabana, dan Allah membangun, bukan bunia, wabana, dan Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, dalam surga, min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang merah, laha, yang bagi rumah itu, situna alfa bab, 60.000 pintu. Likulli babin, bagi setiap pintu, minha, dari 60.000 pintu itu, qasrun, satu istana, min dahabin, dari emas, muwasyahun, yang dipatik, yang dipinggiri, biyaqutatin hamra, dengan batu yakut yang merah. Fa idza shoma, bila dia telah berpuasa, awal yaumin, awal hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, ghufira lahu, maka diampuni lahu untuknya, ma taqaddama min dambi, perkara yang telah terdahulu dari dosanya, ila misli dzalikal yaum, sampai seperti hari itu, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Itu dosa yang telah lalu sampai Ramadan itu, maksudnya gitu. Wa astaghfara, dan memintakan ampun lahu untuknya, kula yaumin, setiap hari, 70.000 malak, 70.000 malaikat, min salatil ghadah, mulai salat subuh, ila antawara, sampai tenggelam matahari, sampai tertutup matahari, bil hijabi, dengan tutup. Wakana, dan ala lahu baginya, bikuli sajdatin, dengan setiap sujudan, sajadah, yang dia sujud dengannya, fi syahri Ramadan, dalam Ramadan, bilailin, pada waktu malam, aw naharin, atau waktu siang, syajaratun, pohon, yasiru, yang berjalan, ar-raqibu, orang yang naik kendaraan, fi dhilliha, dalam naungan pohon itu, khamsami'ati amin, 500 tahun. Walal baiki wa qad ra'ayna fil hadis al-masyhurah ma yadullu li hadza aw li ba'dhi ma'na. Aku telah melihatkan dari hadis, dalam hadis yang masyhur, perkara yang menunjukkan pada hadis ini atau sebagian maknanya.
Bila telah ada awal malam Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, maka tidak dikunci darinya satu pintu pun. Sehingga akhir malam Ramadan, tidak ada hamba mukmin yang sholat dalam satu malam dalam bulan Ramadan itu, kecuali Allah menulis untuknya 1.500 kebaikan. Dengan sebab setiap sujud, jadi pahalanya setiap sujud 1.500 kebaikan. Dan setiap sholat, dan Allah membangun untuknya satu rumah di surga dari batu yakut yang merah. Yang rumah itu punya 60.000 pintu. Setiap pintu itu ada istananya dari emas yang dipatik dengan intan merah. Bila dia puasa pada awal hari dari Ramadan, maka diampuni perkara yang telah terdahulu dari dosanya sampai seperti hari itu dari bulan Ramadan sampai hari itu. Dan memintakan ampun untuknya tiap hari 70.000 malaikat dari sholat subuh mulai puasa sampai matahari tertutup. Dan adalah baginya dengan setiap sujud yang dia sujud dengannya dalam bulan Ramadan, dalam malam atau siang, akan dikasih pahala pohon yang berjalan. Kalau orang yang berkendaraan berjalan dalam naungan pohon itu 500 tahun baru selesai. Dan ini jangan aneh kamu pahala yang seperti ini. Karena Allah itu menciptakan alam semesta yang sekian besarnya itu. Bumi, langit dengan bintang-bintangnya yang jumlahnya triliun-triliun, bukan 60.000. Triliun-triliun bintang, triliun-triliun planet. Itu diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat saja, kun, jadilah maka jadi. Allah menciptakan pohon-pohon yang jumlahnya bermiliar-miliar, daunnya yang jumlahnya bertriliun-triliun. Gak ada yang bisa ngitung. Dengan satu kalimat, kun, jadilah maka jadi. Dalam diri kamu itu sendiri ada sel-sel darah yang jumlahnya bermiliar-miliar. Diciptakan oleh Allah dengan kun, jadilah maka jadi. Dalam mata kamu sendiri itu loh ada beribu-ribu, berjuta-juta jaringan. Itu diciptakan oleh Allah dengan kun, jadilah maka jadi. Dalam setiap rambut kamu itu ada berjuta-juta atom. Diciptakan oleh kun, jadilah maka jadi. Jadi kalau Allah memberi pahala itu ya sudah, nggak bisa dibayangkan banyaknya ini. Ini yang diceritakan di sini, ini hanya yang bisa diceritakan saja. Ada yang belum diceritakan, wa ana ajzibihi dalam hadis-hadis yang lain itu. Puasa itu saya sendiri yang akan balas. Maksudnya sudah nggak ada yang tahu balasannya itu. Ini cuma sebagian aja diceritakan supaya kita ada gambaran pahala puasa itu. Jadi kalau orang itu ingin kaya dengan agama ini kan mudah. Puasa sehari sudah punya rumah isinya 60.000 istana. Tapi kalau kamu ingin kaya dengan dunia, kamu macul sampai budung kamu cepot pun nggak akan dapat rumah dari emas. Kamu berpikir siang dan malam nggak akan punya rumah satu aja dari emas, nggak akan punya. Presiden Amerika punya rumah dari emas? Enggak. Dari semen juga. Mana presiden yang paling kaya? Raja Saudi, Raja Abdullah, orang paling kaya di dunia, rumahnya dari emas? Enggak, dari semen juga. Jadi mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan dengan agama ini sangat mudah, tapi sedikit orang yang paham. Tapi kalau mencari dunia ini sulit, tapi banyak orang yang semangat. Maka nanti di akhirat tuh orang tuh menyesal. Ngerti dunia itu hasilnya begini, habis kosong, nggak ada apa-apanya. Ngerti amal tuh hasilnya kayak begini. Wah, dulu saya akan amal sudah, nggak ingin apa-apa selain amal. Tapi ini hidayah.
Istilahnya orang Jawa itu kalau namanya orang tidak pangkatnya jadi raja, dikasih mahkota lehernya ya malah keselio sakit. Marah-marah, ini kok berat sekali kopiah ini. Sehingga dicepot itu mahkotanya dibuang. Nggak kuat, nggak pangkatnya. Jadi dikasih kemuliaan itu malah nggak seneng. Memang orang hina itu memang cita-citanya yang hina-hina. Orang hina. Jadi tidak setiap orang tuh punya cita-cita yang mulia, itu tidak punya. Ada orang punya cita-cita yang mulia, ada orang yang punya cita-cita hina. Lah orang iman inilah yang sebetulnya iman yang punya cita-cita mulia. Lah orang disuruh milih antara dunia yang 60 tahun, akhirat selama-lamanya. Lah kok milih dunia? Ini gimana? Ini kan orang nggak waras sebetulnya. Kamu pikirkan. Suruh milih rumah dari gubuk, kayu, semen, beton eser. Disuruh milih dengan rumah dari emas, intan yang selama-lamanya. Milih yang gubuk. Nah coba bayangkan. Loh yang nyuruh milih itu Allah SWT sendiri, malah milih yang jelek. Disuruh milih antara jadi raja di dunia dengan raja di surga, milih di dunia. Disuruh milih dekat dengan manusia apa dekat dengan yang menciptakan manusia, pilih dekat dengan manusia. Disuruh milih dekat dengan presiden apa dekat dengan yang menciptakan presiden, milih yang hina. Saya ingin kenal Pak Presiden saja. Nah ini kan sebetulnya orang yang nggak bener tuh pikirannya itu. Tapi karena temannya banyak, akhirnya itulah yang dianggap bener. Ya, orang itu kalau orang sudah gila dan temannya banyak, maka dia dianggap waras. Kalau yang waras malah dianggap gila. Jadi penilaian manusia itu terpengaruh dengan jumlah. Kalau kamu di Irian di tengah hutan sana pakai celana, pakai baju, pakai kopiah, maka orang-orang Irian yang di tengah hutan tuh malah heran, kok nggak sumuk ya, kok nggak panas ya, malah dianggap lucu. Ini orang apa ini? Orang kok keselimutan di mana-mana. Karena nggak punya teman. Sebaliknya kalau orang Irian tuh ke Temboro sini dibikin tontonan satu kampung. Ini orang bagaimana? Nah begitu juga orang-orang yang tidak beriman itu nanti di akhirat dia juga ingah-ingih. Walaupun dia ini raja, titelnya itu profesor, doktor, PhD. Sampai di sana ingah-ingih ternyata saya ini orang tolol dulu. Ternyata saya ini orang bodoh dulu. Masih pinter orang-orang buta huruf yang mau sholat. Tapi kalau kefahaman itu sudah di akhirat nggak ada nilainya. Ini kamu renungi walaupun ini kayak guyonan, tapi ini nyatanya itu seperti itu manusia itu. Kamu renungi betul-betul.